Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku. Pernahkah teman-teman melihat jamur dengan warna semencolok ini? Bukan, ini bukan hiasan ya teman-teman. Inilah jamur Paiconoporus sanguineus, si jamur kayu merah yang menawan. Secara ilmiah, jamur ini tergolong dalam kingdom fungi, divisio Basidiomycota, kelas Aglaricomycetes, dan yang terpenting ordo Polyporales, famili Polyporaceae. Ini adalah jamur polipor, yang berarti ia memiliki pori-pori. Nama sanguineus sendiri merujuk pada warnanya yang seperti darah merah. Dikenal dengan sebutan jamur merah darah, jamur ini adalah salah satu fungi dekomposer paling cantik di alam. Jadi dekomposer itu adalah pengurai ya teman-teman, seperti bakteri, jamur, dan lain-lainnya itu ya. Jadi ini tuh menguraikan kayu yang sudah mati, nanti lama-lama akan jadi lapuk dan menjadi tanah ya teman-teman tentunya. Ia itu tumbuh pada kayu mati dan merupakan jamur braket ya, biasanya dikenal jamur braket atau jamur kuping kayu. Jadi warnanya itu yang cerah ya, sangat menarik kalau dilihat dari jauh. Merah hingga jingga cerah ini adalah menjadi ciri khasnya ya teman-teman. Secara fisik, jamur ini itu keras, tidak berdaging, dan memiliki bentuk seperti kipas. Bisa dilihat ya, bentuknya itu seperti kipas teman-teman. Atau setengah lingkaran. Nah, ini ya, setengah lingkaran yang pipih permukaan bawahnya. Permukaan bawahnya memiliki pori-pori halus tempat spora jamur itu dilepaskan. Jadi jamur ini berkembang biaknya itu menggunakan spora ya teman-teman. Jamur ini sangat umum ditemukan di wilayah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mari kita bedah struktur makroskopisnya. Tubuh buahnya sering disebut cong atau kong atau braket fungi. Ia tumbuh sesil, yaitu langsung menempel pada kayu ya teman-teman, atau dengan tangkai yang sangat pendek, lateral. Jadi teman-teman bisa memperhatikan warnanya ya, merah oranye cerah, memudar menjadi salmon atau kekuningan seiring usianya semakin bertambah ya, usia jamurnya. Untuk bentuknya itu mirip kipas, tipis dan keras seperti kayu liat atau kayu. Untuk permukaan atasnya biasanya itu teksturnya itu kasar, tomentose, dan menunjukkan zona konsentris, garis melingkar yang menunjukkan pertumbuhan yang di tepinya itu ya teman-teman. Dalam rantai makanan, jamur ini adalah saprotrof atau pengurai busuk putih, white rot fungus. Ia memiliki kemampuan luar biasa memecah lignin, komponen kayu yang sangat keras dan kompleks. Jamur ini memainkan peran krusial dalam mendaur ulang nutrisi, membuka jalan bagi mikroorganisme lain.
Selanjutnya kita bahas secara ekologis ya teman-teman. Secara ekologis itu peran Pycnoporus sanguineus itu sangatlah penting ya teman-teman. Jadi jamur ini itu adalah agen utama yang menyebabkan pelapukan busuk putih pada kayu. Jadi ini artinya jamur ini itu membantu mendaur ulang nutrisi kembali ke tanah. Jadi ini tuh merupakan proses yang sangat vital bagi ekosistem hutan ya. Jadi sangat penting. Lalu dibalik perannya di alam, Pycnoporus sanguineus ini juga menarik perhatian peneliti. Mengapa? Karena ia merupakan sumber penghasil enzim lakase yang sangat kuat. Jadi enzim ini penting dalam industri seperti pemurnian air, pemutihan kertas, bahkan penguraian polutan. Namun tidak hanya itu ya teman-teman. Penelitian juga menemukan bahwa ekstrak dari jamur ini berpotensi memiliki sifat antibakteri, anti jamur, antioksidan yang menjanjikan untuk pengembangan obat baru. Namun ini harus dilakukan oleh seseorang yang profesional ya teman-teman. Lalu untuk kesimpulan dan peringatan, Pycnoporus sanguineus adalah contoh sempurna bahwa keindahan alam seringkali menyimpan fungsi dan manfaat yang luar biasa. Jamur ini menjaga keseimbangan hutan dan juga menawarkan potensi besar bagi ilmu pengetahuan. Meskipun memiliki potensi medis, namun jamur ini itu tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi ya teman-teman. Jadi ini jamurnya itu beracun ya dan berbahaya. Karena ini harus diteliti lebih lanjut lagi oleh profesional. Pycnoporus sanguineus mengajarkan kita bahwa makhluk kecil pun menyimpan kekuatan besar. Ini adalah bukti nyata bahwa alam adalah sumber tak terbatas bagi ilmu pengetahuan dan inovasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya.